makam yang terakhir, yaitu yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Nah kawan-kawan, ini saya sudah berada di monumen makam juang yang ada di Kecamatan Mandor. Hari ini tanggal 28 Juni tahun 2024, bertepatan dengan 47 tahun dibangunnya dan diresmikannya monumen makam juang Mandor ini, kawan-kawan ya. Jadi pada hari ini di sini kami masyarakat Kalimantan Barat mengibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dahulu. Baik, ini saya ingin sedikit memperlihatkan relief yang ada di Taman Makam Juang ini, kawan-kawan ya. Relief ini menggambarkan betapa kejamnya pasukan Jepang yang telah membantai para petinggi-petinggi kerajaan, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 1942 sampai 1945. Jadi di belakang monumen ini ada dua jasad pahlawan yang dipindahkan dari makam petinggi kerajaan. Nah, dipindahkan ke sini, kemudian dibangunkan monumen ini, kemudian diresmikan pada tanggal 28 Juni yang hari ini bertepatan 47 tahun. Baik, kawan-kawan, saya mau melanjutkan perjalanan menuju area pemakaman. Ini perjalanan menuju area pemakaman atau barak-barak makam yang ada di Taman Juang Mandor ini, kawan-kawan ya. Tadi petunjuk dari Pak Uca, jadi lanjut terus, itu jalan aspal, nanti ketemu barak makam yang pertama, belok kiri. Nah ini berarti itu yang di depan, kawan-kawan ya, ada kelihatan. Ini barak yang pertama. Ini barak yang pertama. Kita dekatkan dulu. Nah, ini ya. Seperti ini penampakan dari barak makam Juang Mandor ini, kawan-kawan ya. Oke, lanjut ke dalam, ke makam yang kedua. Hari berkabung daerah Kalimantan Barat tahun 2024, 28 Juni. Peristiwa Mandor berdarah, ahli waris korban.
lokasinya agak gelap kawan-kawan. Nah, oke, berhenti dulu sebentar. Ini makam yang ketiga, jarak makam yang ketiga. Kemudian ini jarak makam yang keempat. Seperti ini kondisinya kawan-kawan ya. Oke, ketemu lagi satu jarak makam yang ini yang nomor 5 kawan-kawan. Ini yang nomor 5 ya, seperti ini kondisinya kawan-kawan ya. Kemudian ini jarak makam yang ke-6. Ini posisinya agak panjang ini ukurannya nih. Jarak makam yang ke-6. Makam yang ke-6. Nah, ini yang ke-7, makam korban perang penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1946. Kawan-kawan, kita lanjut lagi. Ini kelihatannya habis hujan kawan-kawan ya, jadi agak sedikit mendung. Kemudian jalan juga ada genangan air sedikit-sedikit. Oke, saya udah sampai di satu tempat yang ini boleh kita ini harus masyarakat ketahui tentang tempat ini. Dan juga tempat ini dari cerita yang biasanya saya dengar dibandingkan cerita yang tadi saya dapat dari Pak Uca, ternyata ada perbedaan. Nah, tempat ini dulu ada yang bilang katanya tempat ini sebagai tempat pembantaian. Nah, fakta yang sebenarnya tempat ini dulunya tempat lapang atau lahan terbuka yang dipakai oleh pasukan tentara Jepang untuk melakukan ritual ibadah, yang mana ritual ibadah mereka itu menyembah matahari dan agama mereka itu namanya agama Shinto. Nah, pahlawan-pahlawan yang dikumpulkan di sini sebelum dibantai, mereka dipaksa untuk menyembah matahari sama seperti tentara-tentara Jepang. Nah, jadi batu ini sebenarnya bukan batu asli, ini batu yang dibuat dari semen ini sebagai monumen ya. Nah, jadi sedikit meluruskan tadi ya, sedikit meluruskan cerita-cerita yang beredar di masyarakat bahwa tempat ini adalah tempat pembantaian, itu tidak benar. Jadi setelah mereka dibawa ke tempat dari sini dibawa ke tempat eksekusi, nah, mereka langsung dieksekusi di tempat dan dibuang di tempat itu. Jadi bukan di sini tempat pembantaiannya nih. Oke, saya mau lanjut lagi tadi kalau nggak salah ke TV ya, kalau nggak salah. Lanjut lagi. Wow, gelap. Kalau di kamera ini gelap ini. Nah, ini. Nah, betul ya, video. Nah, ini makam ke-8. Makam yang ke-8. Kemudian ini jarak makam yang ke-9.
Serbuan perang penjajahan Jepang. Baik, kita lanjut lagi. Nih. Oke, kita sampai ke barak makam yang terakhir, yaitu yang ke-10. Ini lokasinya secara fisik paling jauh, tapi sebenarnya barak makam yang ke-10 ini adalah pembantaian yang pertama dilakukan. Kemudian pembantaian yang kedua itu di barak makam nomor 9, kemudian nomor 8, nomor 7, nomor 6 turun. Yang nomor 1 itu justru pembantaian yang paling terakhir sebenarnya. Nah, ini secara fisik memang tempatnya paling bagus ya dibanding barak makam yang lain, karena ini barak makamnya para raja-raja yang ada di Kalimantan Barat. Jadi pada saat itu para raja-raja itu diiming-imingi oleh pasukan Jepang untuk dibiayai pendidikan di negara Jepang. Jadi mereka dibawalah dari keraton kerajaan masing-masing yang katanya itu mau dibawa ke Jepang, tapi ternyata mereka dibawa ke tempat ini dan kemudian dilakukan eksekusi mati. Mereka dipenggal satu persatu oleh pasukan tentara Jepang. Baik, sekian dulu perjalanan eksplorasi saya di Taman Makam Juang Mandor ini kawan-kawan ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata.